Toharoh tahu toharoh? Bersuci ya. Karena memang panas, kayaknya kena air wudhu kan seger banget gitu ya. Walaupun akhirnya dia sholat, beres wudhu, azan, sholat tuh ikut. Kata Imam Al-Qurtubi, hati-hati, bisa jadi itu amalnya nggak diterima. Karena dari awal niatnya pengen ngadem tuh, bukan karena pengen sholat ya. Itu satu. Dua, kalau ada orang puasa saum untuk kesehatan lambungnya, kata dokter kan saya udah harus diet, puasa besok, pas Senin. Jadi dari awal niat puasanya tuh emang biar langsing, bukan supaya memang ya pengen puasa Senin Kamis aja, bukan. Maka kata Imam Al-Qurtubi juga sama, belum cukup untuk membuat amalmu diterima ya. Yang ketiga, kalau ada seorang imam sholat dan dia sengaja memperlama rukunya karena kedengeran ada orang lagi lari mau masbuk. Karena kalau masbuknya waktu lagi ruku kan nggak harus ngulang rokaat ya. Jadi sebetulnya mah niatnya baik, biar dia keburu ruku lah gitu ya. Tapi kata Imam Al-Qurtubi juga sama, itu nggak boleh dilakukan ya. Nanti kalau ada kelas fikih, kajian tentang fikih yang menyebutkan kalau itu boleh, wajar ya beda pendapat. Karena ini mah cuman caranya Imam Al-Qurtubi jaga niat. Karena tiga hal yang beliau kasih contoh tadi, wudhu, puasa, ngimamin, ya sholat, semuanya dalam ranah ibadah. Dan satu-satunya yang layak diibadahi hanya Allah. Terus kita menyempilkan sedikit pun niat untuk kepada selain Allah, beliau takut amalnya nggak diterima. Bukankah perintahnya jelas? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tidaklah kita itu diperintahkan menyembah Allah satu, mukhlis, ikhlas. Nggak dipakein embel-embel apa segala macam ya. Kok gimana saya udah ngelakuin bismillah, berusaha disembunyiin, tahu-tahu ketahuan, orangnya muji lagi. Pujinya balikin ke Allah. Alhamdulillah lah Allah yang nolong. Ibu teh meni soleha, datang mulu ke pengajian. Alhamdulillah lah Allah yang nolong. Kalau Allah kasih saya sakit juga nggak bisa berangkat, Allah nggak ngizinin saya nyampe juga nggak nyampe, bannya lepas ke, atau ditilang ke, atau jatuh ke, nyuksruk, mudah bagi Allah ya. Maka dikembaliin aja terus ke Allah ya. Dipuji, kamu teh meni bae, sedekahnya nih banyak. Aslinya ge titipan dari Allah, bukan saya yang punya ya. Mau saya tahan-tahan kayak gimana juga, kalau udah jadi rezeki kamu mah nyampe. Udah bismillah. Udah bismillah. Dipuji, kamu teh meni masya Allah. Enggak, ini mah mungkin doa ibu saya. Enggak, ini mah mungkin doa orang tua saya. Udah gitu aja. Atau mungkin saya pernah jahat ke orang, orangnya malah doain saya kebaikan. Nah udah, dia nggak ada kebaikan pada diri ini. Kalau mau jujur ya. Maka bismillah. Itu yang pertama, syirik. Dua, sebetulnya munafik itu orangnya, Bu. Nama sifatnya adalah nifak ya. Nifak. Secara bahasa nifak itu kalau yang saya tahu mah kayak lobang-lobang di tanah tuh, kalau kita main time zone ya. Nanti ada lobang banyak, nanti keluar tikus satu-satu, nanti pindah lagi ke lobang yang lain, pindah lagi. Secara bahasa mah gitu. Tapi kalau misalkan nanti dalam kaidah ilmu syar'i, Nabi menyebutkan ciri orang munafik itu ada 3. Ingat tidak? 1, jika bicara dia berdusta, jika berjanji dia ingkar, jika diberi amanah dia khianat. Yang paling banyak riwayatnya itu. Tapi ada satu lagi, walaupun ini lebih sedikit riwayatnya, tapi termasuk sahih. Ada syarat yang keempat, jika dia bermuamalah dia licik ya. Curang kayak gitu. Apa ngurus apa, di timbangannya diapain atau gimana? Ulangi tadi ya. 1, jika bicara dusta, jika janji dia ingkar, jika diberi amanah dia khianat, atau jika bermuamalah dia licik ya, curang. Ada suratnya ya, orang-orang yang curang. Wailul lil mutaffifin ya, surat 83. Maka ya kayak gitu, kita coba lihat nih, kita teh gampang bohong nggak? Nyusul nggak? Nyusul, insya Allah. Aslinya mah nggak datang. Nah kan kayak ngeremehin ya. Kalau bisa jangan membuat murah, jangan membuat receh. Insya Allah ya, Bu ya. Insya Allah. Bisa enggak udah gitu ya.
Walaupun alhamdulillah lah insya Allah kene gitu masih ingat ke Allah. Tapi ya satu ya sifatnya itu dia tadi ya. Jika bicara dusta, janji ingkar, diberi amanah dia khianat. Dan uniknya ya, di Al-Baqarah ayat pertamanya kan Alif Lam Mim. Ayat kedua sampai ayat kelimanya, bicara tentang orang mukmin yang beriman. Ayat 6 dan 7-nya, dua ayat 6 dan 7 bicara tentang orang kafir yang tegas-tegas memang tidak beriman kepada Allah. Tapi dari ayat 8 sampai 19 tuh panjang tuh. 8 sampai 19 bicara tentang orang munafik. Allah lebih benci. Udah gitu kadang kan bunglon kalau munafik teh. Di zaman Nabi juga ada, sholat ikut sholat sama Nabi, tapi di belakang ngejulitin Nabi, ngefitnah Nabi. Berperang, tapi niat salah demi dapat gonimah, harta. Dan karena malu aja tengsin kalau misalnya nggak ikut dan yang lain-lain, atau juga ya di belakang mah ternyata kabur nggak ikut perang ya, maka itu termasuk naudzubillah ya sifat kemunafikan. Atau kadang kita suka iniinnya ya di depan A di belakang B gitu. Giliran dia ada orangnya, ih kamu teh baik apa segala macam, di belakang Allah, nah gitu ya, suka ngejulitin. Dan sekali lagi sama, ini juga termasuk pembocor ember pahala kita, ya. Naudzubillah, ya bismillah lah. Gimana latihannya? Latihan ikhlas, bismillah. Apa salah satu ciri ikhlas paling utama? Ada orang, tidak ada orang, sama amalannya. Gimana cara ngelatih ikhlasnya? Berusaha yuk punya amalan rahasia yang orang lain tuh nggak tahu. Jadi jangan diupdate di story, di status ya. Jadi nggak tahu udah bismillah. Sedekah diam-diam. Jadi tidak pengumuman ya. Kalau dalam bentuknya sholat ya sholat yang sendirian di rumah tahajud, orang masih pada tidur. Siapa sih yang mau muji? Orang lagi pada tidur semua, masih pada ngorok, masih pada pules. Kita tetap berdiri sholat ya. Ya berusaha punya amal rahasia ya. Kok gimana kok saya tiap hari ngasih sebungkus nasi ketahuan? Ya nggak ketahuan mesti 2 bungkus berarti. Kok tiap hari saya sedekah 10.000 ketahuan tuh ternyata kita rutin sedekah 10.000. Ya nggak ketahuannya berarti 20.000. Nah bismillah ya. Cara ngejaganya ya bismillah. Nanti lama-lama hilang kemunafikan. Dan ada caranya ya. Ini seingat saya di riwayat Imam At-Tirmizi, derajatnya hasan. Salah satu cara ngilangin kemunafikan itu menjaga 40 hari sholatnya tepat waktu, tidak ketinggalan takbiratul ihram imam. Ya. Jadi kalau misalkan kita datang zuhurnya udah pas rakaat ketiga masbuk, dan itu udah hari ke-39, ulangi dari awal. Karena menurut riwayat hadisnya, kalau misal kita jaga 40 hari itu selalu nggak ketinggalan ikut takbiratul ihram pertama imam, ada penjelasan dari guru kami yang lain menyebutkan pilih salah satu sholat aja, misalkan subuh aja. Tapi ada yang benar-benar umum menjaga 5 waktunya. Itu dulu waktu guru kami cerita tentang itu, lagi diangkot ke azan turun demi nggak ketinggalan takbiratul ihram pertama. Beres sholat baru naik angkot lagi. Kalau naik motor kan gampang, tinggal berhenti sebentar, ya. Masjid banyak di mana-mana. Ini bela-belain turun dulu dari angkot demi ngejaga yang 40 waktu itu. Karena kalau misalkan 40 hari itu dijaga sholatnya tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam, maka di riwayat hadisnya seingat saya di riwayat Tirmizi, ini dengarnya waktu di Darut Tauhid, AA yang nyampein, satu diharamkan api neraka baginya, tapi yang lebih luar biasa selanjutnya adalah dihilangkan sifat kemunafikan dalam dirinya. Jadi hilang munafiknya. Nah, bismillah lempeng aja. Ya. Nah, itu challenge-nya, Bu. Ya. Kalau yang akhwat kan tidak harus wajib di masjid. Tapi ya tetap berarti usahain tepat waktu. Jangan mentang-mentang di rumah, ntar lagi lah jam 2:30 juga boleh zuhur mah. Jadi tetap bismillah ya. Mau siap berusaha. Tapi 40 hari itu, hari ke-39 gagal, ulangi dari hari pertama. Ya itulah upayanya, ngilangin munafik, bismillah. Ya emang ganjarannya kan luar biasa. Karena kalau di hati ini udah nggak ada kemunafikan kan, ya berarti bismillah. Berarti selama ini ibadahnya bakal lillahi ta'ala aja terus kepada Allah.
dan itulah yang bikin pahala jadi besar, ya. Nah, silakan kalau mau dicoba ya. Nanti ditandain di kalender boleh, ini hari pertama nih berhasil 5 waktu hari ini nih, semuanya tepat waktu, nggak ketinggalan takbiratul ihram pertama. Kalau laki-laki kan berarti di masjid ya, karena harus ada imam tuh ikut takbiratul ihramnya ya. Jadi ngejaga bismillah untuk ikut tepat waktu berjamaah, ikut takbiratul ihram pertama, jangan masbuk ya. Ya itulah susahnya wanita ya, luar biasa kan. Tapi ada pendapat yang nyebutin ya sudah pas haid ya udah libur dulu, nanti dilanjutin. Misalkan saya udah 6 hari nih, ternyata haid, ya udah libur dulu 5 hari. Begitu haidnya udah berhenti ya udah jadi lanjut hari ke-7, hari ke-8 pas ini lanjut. Kan haidnya bukan kondisi kita, itu mah kita nggak bisa milih ya. Ya memang mau nggak mau wanita ya ada kondisi haid ya. Ya ada penjelasan seperti itu. Nah, makanya memang lebih didorong lagi memang yang laki-laki ya. Bismillah. Tapi kalaupun yang pengen akhwat juga pengen seperti itu, silakan kalau pengen diamalin ya. Syi'mun, munafik, takabur. Kita lebih kenalnya kata sombong ya. Nah, sombong itu bukan selalu pakai pakaian bagus. Karena dulu ulama terdahulu sahabat Nabi juga banyak yang kaya pakaiannya bagus, wajar nggak apa-apa. Nah, karena kata Nabi ngejelasin, kalau ada orang selalu pakai pakaian bagus mewah itu bukan berarti sombong. Belum